Selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sukses Daily. Salam sehat, semoga sukses dan bahagia selalu, serta salam bela negara. Pagi ini admin mengikuti kuliah dari pakar matematika Bapak Subchan MSc, PhD, Kaprodi Matematika ITS, kepada Kadet MIPA Militer dan Teknik Militer Unhan, tentang matematika dalam bidang militer, studi kasus drone dan rudal. Kuliah didahului dengan pembukaan oleh Kolonel Laut Dr. Yanif, Sesprodi Matematika Militer, dilanjutkan penyampaian materi yang dipandu oleh moderator Sofihara Al-Hasmi M.Si. Baiklah, tanpa berlama-lama kita ikuti penyampaian kuliah oleh Bapak Subchan. Namun saya mengingatkan untuk mendukung dengan menekan tombol like, subscribe, bell, share dan komen agar admin semangat untuk membuat konten baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Kolonel Laut Yanif Dwi Kuncoro sebagai Sesprodi Departemen Matematika Militer, dan Bapak semua dari Sesprodi, Kepala Sesprodi Fakultas MIPA Militer, juga Fakultas Teknik Militer. Mohon maaf nggak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Bapak, Ibu dosen, serta adik-adik kadet yang saya banggakan, diamanai untuk menjelaskan terkait matematika untuk militer. Poin yang ingin saya sampaikan tadi sudah dijelaskan sama Bapak Sesprodi terkait drone dan rudal, kurang lebihnya di sana. Saya lebih spesifik di situ, saya kasih tulisan navigation, guidance and control. Ya, bisa dilanjutin. Nah, ini gambar tugas saya waktu itu menyelamatkan tentara NATO di Afghanistan yang mati konyol. Mohon maaf kata-katanya mati konyol, karena meninggal karena IED, Improvised Explosive Devices. Jadi lagi patroli, nah, terima kasih. Jadi kalau kita menghancurkan sebuah pesawat tempur, itu tidak hanya pesawat tempurnya yang kena, tapi pilotnya harus mati juga. Kenapa? Karena kalau pilotnya pakai pesawat tempur yang lain, kira-kira apa? Akan bantai kita, itu bahasanya. Itu tugas doktoral saya. Jadi tugas doktoral saya trajectory shaping untuk menghancurkan bunkernya Saddam Hussein. Itu spesifik saya dapat beasiswa doktoral. Ada 2 beasiswa doktoral waktu itu untuk robot dan untuk peluru kendali. Saya diberi tugas itu oleh Kementerian Pertahanan Inggris karena Indonesia tidak mampu membuat rudal. Sementara India, saingan saya, itu mampu membuat rudal, diserahin buat robot. Tidak terperangah. Ternyata ilmu yang saya pelajari itu sangat vital buat tidak hanya di matematik. Gambar di sebelah kiri sana itu adalah strap down guided missile, di mana diharapkan peluru kendali yang kita desain ini bisa terbang menghindari sensor, menghindari macam-macam dari pihak lawan. Artinya apa? Dia harus terbang rendah sekali, dan ketika sampai di target itu harus menghunjam. Nah, itu tugas saya. Waktu itu ditugasi buat multi objective optimal control. Mungkin adik-adik belum sampai di masalah nilai awal kali ya. Adik-adik pernah nggak vektor itu ditulis tebel, bold, x dot sama dengan fx, x-nya tebel. Karena f-nya di sini misalnya fungsinya ada 4, x-nya juga ada 4. X-nya itu yaitu gamma, v, x, dan h. Apa gamma di situ? Adalah fly path angle dari peluru kendali, v-nya kecepatan, x-nya horizontal position, h-nya ketinggiannya, height-nya. Nyambung.
minimum di sini ya, lupa ya. Karena di sini fungsi tujuan biasanya minimum langsung. Jadi di atas sana ada integral H dt katakanlah situ. Nah, itu TF-nya saya harus cari. Seberapa cepat dia harus mengenai target. Nggak ditentukan, bebas. Ke titik tujuan. Kita lihat kondisi akhir dari velocity-nya saja. Jadi kecepatan akhir kalau ada ya yang paling atas di situ itu adalah yang 310 di akhirnya. Lalu di bawahnya dikit itu adalah yang 210, yang paling bawah adalah 250. Coba adik-adik lihat paling bawah di situ. Waktunya untuk menghunjam 310 meter per second itu lebih lama daripada yang untuk 250. Iya, pernah dengar itu enggak? Nah, kalau orang engineer itu, insinyur itu, wih, ada kambing di jalan itu. Atau ada cewek cantik gitulah, biar agak rame gitu ya. Wih, ada cewek cantik. Kalau orang fisika beda ngomongnya, rambutnya hitam atau krewul. Apa krewul itu ya? Keriting. Ada yang keriting. Kalau orang matematik itu beda. Ada cewek cantik sedemikian hingga lalu ada trust di situ. Kita bicara trust, ini asik ini kalau kita lihat ya. Tapi ini waktunya nggak bisa dilihat antara yang di altitude sama yang di trust. Trust itu adalah power. Iya. Jadi di awal karena tadi terbang rendah, jadi di situ terbang rendah sampai 6 km. Ya, sampai 6 km dia terbang rendah. Kecepatannya itu full speed. Ya, trustnya 6.000 maksimum. 6.000 itu trust maksimum. Jadi ada batasan di trust. Lalu ketika dia sudah sampai di ujung atas sana, mau belok. Kalau mau belok kira-kira adik-adik kalau mau belok dibelokkan, kalau pembalap beda ya. Kalau Marquez beda ya. Iya, kalau Valentino Rossi, saya kira ini topik pertama selesai. Bisa dilanjutkan topik selanjutnya. Coba bayangkan yang biru-biru itu adalah pesawat tanpa awak. Di mana saya harus mendeteksi bagaimana lingkaran terluar dari chemical weapon itu. Coba diulang lagi. Di tengah-tengah di stop. Stop. Kita pakai bahasa sederhananya itu nyambung-nyambungkan garis. Spline again. Atau poligon bahasanya kita. Jadi ketika pesawat itu kita kasih sensor yang paling kecil di mana, itu kita putuskan itu sebagai titik terakhir, titik terluar. Lalu pesawat itu balik, komunikasi dengan lainnya, saya dapat titik di sini. Coba buatin garis, saya harus belok kemana. Terus berjalan kayak gitu, dari gambar merah itu, hijau ini kan tebakan awal ya, kita tahu tebakan awal ya, sudah dapat algoritma dan pemrograman toh. Numerik sudah dapat belum? Nanti tak jelasin numerik dikit biar nggak takut dengan numerik. Nah, yang hijau ini adalah tebakan awal. Kita sudah punya titik-titik, di situ adalah bintang-bintang. Lupa itu kok ada bintang di tengah-tengah, itu tebakan awal. Namanya tebakan awal kita kan nggak tahu. Bisa dipotong di sana, dia dapat bintang di sana itu balik langsung, putar balik sehingga muncullah tebakan baru. Nah, ini pakai apa? Pathnya, kalau kita ngomong path planning untuk kapal, untuk pesawat, kapal itu boleh dikatakan bebas ya, terlepas nanti ada hambatannya. Itu namanya pakai Dabin path. Dubin. Karena kita butuh cepat di sini. Kalau enggak, kampung sebelah itu sudah mati semua. Sehingga kita harus melakukan komputasinya cepat. Dan pesawat tanpa awak yang dikirimkan, kok titik-titik Pak itu Pak? Orang matematika nggak buat pesawatnya. Itu urusannya orang aerodinamik, orang aerospace, orang elektro yang buat komponennya, orang teknik mesin buat propulsionnya. Jadi ilmu itu nggak bisa dipisah-pisah. Nanti kalau buat project, misalnya buat robot, itu yang menyatu antar departemen, antar prodi. Iya. Buat sinergi. Itu yang akan menjadikan negeri kita
sukses. Karena kalau kita pecah-pecah, prodi matematik sendiri. Nah, ini adalah updating data. Jadi kalau di matematik, kebetulan di departemen yang saya di Departemen Matematika ITS, kita punya menggunakan ini pakai Kalman filter. Bagaimana datanya diupdate terus gitu pakai. Waktu itu saya harus belajar komputer grafik untuk lakukan. Hanya dikasih gitu. Saya belajar komputer grafik, mau kayak bintang apa? Kayak film film Mumi. Film Mumi itu kan sebagian besar komputer grafik ya. Saya belajar itu ke Switzerland sana, dikirim sama Cranfield ke sana. Tapi ya nggak kepake. Namanya cari ilmu itu bisa jadi nggak kepake. Tapi terus jangan menyesal, pasti ada manfaatnya di tempat lain. Ini perang Ukraina kali ya. Dulu dicita-citakan terjadi beneran. Ini video yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan Inggris waktu lomba Grand Challenge. Nah, jadi dengerin aja dulu deh ya Rano. And it is obviously very, very difficult to identify who the enemy actually is. The enemy is becoming very clever in the use of ID, off-road, off-road lines. All sorts of dangerous space. Oke, makasih. Techniques and methods to actually attack the understanding or sniper attacking or put suicide bombs on the streets or in the towns. Kita sampai jam berapa? Setengah jam lagi kalau Oke, stop. Terima kasih. Jadi waktu itu ada project di Coop Hill Down Village di daerah Salisbury di Inggris sana, di daerah bawah. Di sana itu dulu lawannya Inggris itu adalah Jerman. Jadi rumah-rumah ini adalah tipikal rumah-rumah di Jerman, 4 lantai, di sana banyak kamarnya. Itu desain eksperimen perang mereka. Itu, iya, ditaruh di mana gitu, triggernya meledak ketika ada dan sensor. Oke, lanjut. Lalu kita harus menemukan sebutannya insurgent ya, pemberontak. Ini juga pakai image processing nanti. Kalau tadi saya ngomong image, saya tadi belajar image. Ini alat berat, lanjut. Penembak jitu, ini yang paling sulit. Nah, saya nggak tahu. Penembak jitu itu kalau mau nembak itu mungkin dari tempat nggak semuanya bisa diselesaikan. Sulit sekali. Tim kami waktu itu, saya masuk tim tersebut yang disebut Southern Sensing and Autonomy yang mengkoordinasikan seluruh alat ini. Lalu ada UAV yang kecil ini. Sekarang lebih kecil mungkin, ya. Kalau sekarang itu ada micro UAV yang sebesar apa ya? Bahasa Indonesianya, kalau bahasa Jawanya kinjeng, bahasa Indonesianya apa, Pak? Kumbang, bukan ya? Capung ya, mohon maaf, capung ya. Itu ada bahasa Indonesianya kalau itu. Ya, jadi pesawat tanpa awaknya juga banyak UAV vehicle ini untuk mengirim informasi ke ground control station. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Misalnya kalau saya mau memetakan Universitas Pertahanan, jalan-jalannya ini harus kita cek. Kita datangi lewat atas dulu, apa bahasa tentaranya itu, Pak? Kalau mau perang itu harus tahu medannya, gitu ya. Seperti itu. Nah, saya bukan orang militer. Gimana, Bapak? Oke, ya. Jadi
Maaf, kurang mendengar. Jadi intinya kita harus mapping semuanya. Iya, dari sana kita akan gunakan pesawat tanpa awak untuk melihat lintasan-lintasannya. Oh, daerahnya ini, otomatis kalau sekarang kita pakai Google Map itu langsung kelihatan toh. Iya. Autonomously detect, locate, classify, and report range of threat in hostile urban environment. Jadi tadi itu antara pesawat unmanned vehicle tadi, ya alat-alat tadi, ya the platform will autonomously recognize a prescribed area using intelligent routing, data fusion. Nah, data fusion ini yang masuk sekarang. Data science yang katanya terkenal, bagaimana adik-adik buka Shopee, kalau buka kaos, itu akan muncul kaos banyak sekali besoknya, iya enggak? Itu data itu. Iya, cari bunga, bunganya apa akan muncul bunga semua sama kaos. Gitu. Itu berdasarkan data. Difusikan mana yang akan dibeli. Mirip toh? Bisa ke market juga. Lalu data tersebut diolah oleh integrated autonomous capability. Ya ini mungkin IP ya, tapi ini inginnya kayak gitu. Lalu yang kita turunkan itu berupa vision of civil and defense technology. Lanjut. Jadi sudah terlokasi di sana. Jadi kalau adik-adik lihat gambar di atas di sana, jaraknya dari agak jauh, misalnya di pojok sana, itu kan ada kotak di sana ya. Nah, itu yang merah di atas, itu kan ada tengah-tengah merah, itu kalau di zoom ketemu ini. Itu image processing. Kalau sekarang ada biru di sini, biru sama merah di sini. Dalam gambar di sini, itu adalah lintasan UAV yang kita buat. UAV-nya nggak robust bener, nggak bisa mendeteksi dengan baik karena gambarnya kalau adik-adik bawa kamera syuting vlog ya. Buat vlog itu kita kan harus hati-hati ya, supaya gambarnya agak goyang gini. Sama juga dengan di sini, ini masih sulit. Bagaimana daerah yang akan kita tuju dari atas, sehingga kita bisa. Kalian lihat ini, lanjut. Nah, ini adalah jalur yang kita buat. Perhatikan kalau adik-adik sudah belajar yang mungkin bisa dilewati, dan nanti robot itu akan melihat ke kanan ke kiri. Lanjut lagi. Sama ya. Nah, ini ada titik-titik. Nah, ini ada titik-titik yang harus kita lewati. Misalnya di sini yang dicurigai oleh pesawat yang terbang tinggi tadi. Maka robot darat tadi, nah nggak tahu nanti, adik-adik masih semester 4. Nanti mungkin dari pimpinan di sini, oke, bergerak. Nah, ini ground control stationnya. Nah, itu di situ dilengkapi kamera, metal detector dan lain-lain. Oke, saya kira cukup. Bisa slide selanjutnya udah selesai kelihatannya. Nah, ini kapal selam tanpa awak yang dibuat di ITS. Bisa bayangkan kalian buat kapal selam tanpa awak. Nah, masih ini di depan geraha Pak Yanif. Geraha ITS kolam depan situ. Ini pun ditesnya juga di KONI juga sambil renang dipegangi gini, berhasil atau tidak. Iya. Ya ini kita mulai belajar beberapa tahun lalu ya, ini nggak yang terakhir ya. Jadi kita dulu sempat aktif di sini kerjasama dengan Kemhan. Adik-adik bisa buat ini semua, saya yakin suatu ketika nanti, mungkin sekarang masih semester 4, kedepannya insya Allah punya cita-cita macam-macam bisa disampaikan. Saya punya ide kalau tugas akhir mungkin sementara bisa kemana-mana kayak MBKM gitu. Bapak semua, atau ibu-ibu juga, bapak ibu dosen maksud saya. Cukup saya kira. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan dan saya bisa menjawab, akan saya jawab. Karena saya tidak ngerti semuanya ya, karena ilmunya tadi tidak hanya ilmu matematik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih.